Jadi udah tipe gue tuh kayak gue bisa melihat red flag dan green flagnya. Ini adalah tipe cewek yang kalau misalnya udah cinta bulo loh jadinya. Jadi contohnya teman-teman. Bakti bersama Rio Macara. Hai semuanya, kenalin aku Nadia dan teman-teman aku Hani. aku Cindy. Jadi Ini kita sebagai Gen Z mau bahas tentang dinamika relationship anak-anak Gen Z nih. Kalian udah tau gak sih arahnya kemana nih? yang anak Gen Z angkat tangan. Sakit studinya nggak bisa turun. Lanjut. Sih arahnya kemana? Kalau Gen Z itu kayak ke HTS gak sih? Pasti kalian HTS apa just friend? Atau friendzone. Oke, menurut kalian nih, kalian kan Gen Z nih, kalian prefer HTS atau pacaran ya? Kayak HTS tuh seru, tapi aku bilangnya gak sih HTS sama temenan? Menurut aku ya, kayak kalau HTS tuh yaudah saling suka, kenapa gak pacaran aja anjay? Dan sekarang tuh kayak orang-orang udah ngelakuin hal-hal romantis gitu gak sih? But it's act like pacaran, tapi mereka gak punya status. Kayak kalau ditanya sama orang, kalian pacaran? Enggak, kita temen TS. tapi sebenarnya HTS. Nah itu gimana kita bisa dikatakan bahwa hubungan tanpa status itu padahal ujung-ujungnya tetap ada status, yaitu hubungan tanpa status. Nggak sih? Itulah Jadi Gen Z. kayak circle ya, kayak muter di situ Muter. aja. Iya. Sebenarnya kalau kata orang tuh HTS tuh lingkaran setan sih guys. Kalian udah nyemplung, udah bakal muter di situ aja terus. Ibarat Ada di ujungnya di tuh. lumpur yang ini tau gak sih yang Lumpur hisap, dia lumpur lumpur hisap. hisap. Tapi ini gak sih kalau hubungan pun kalau di Gen Z kayaknya ada ini deh, 3 months rules. Oh iya, Masih yang pernah tadi. dengar gak sih kalian 3 3 months months rules? Kayak katanya kalau kalian punya hubungan dan belum sampai 3 bulan tuh jangan happy dulu, karena masih ada cobaan 3 bulan itu. Tapi sebenarnya lu setuju apa enggak? Kalau dari gua setuju. Kenapa? Setuju kenapa? Karena menurut gua selama hubungan itu belum 3 bulan kayak itu tuh masih bisa berubah gitu loh tiba-tiba. Kayak mungkin kalian bisa, nggak tahu ya ini kalau konteksnya misalnya kalian nggak pacaran tapi kayak kalian udah tahu kalian sama-sama suka nih, terus kayak oke, aku sayang kamu sayang aku gitu lah ceritanya. Tapi belum 3 bulan tuh, kayak pas 3 bulan atau sebelum 3 bulan ada aja ya, misalnya tiba-tiba dia ngilang atau dia tiba-tiba jadian sama yang lain. Wah, sakit sih. Sakit sih tuh, Sakit kayak. sedih banget. Untuk tapi untungnya cuma 3 bulan ya nggak sih? Enggak Enggak untungnya sih. Enggak untungnya sih. Gitu sih. Faktanya yang belum didapetin tuh biasanya lebih susah bikin move on gitu loh. Lu setuju 3 bulan? Lu setuju nggak? Kayaknya gua enggak sih. Lu berapa bulan sih? Setahun sih kalau bisa. Karena komitmennya jadi lebih lama gitu nggak sih? Kita jadi lebih tahu. Oh, oke. Setahun. Kalau lu? Enggak. Menurut gue ya, kalau misalnya dalam 3 bulan ini kayak dalam waktu kurun itu tuh kayak kita udah kenal banget, kayak udah saling tahu satu sama lain dan segala macamnya, kayak oke, ini udah jelas gitu loh kita arahnya kemana. Ya udah gue masih nggak masalah gitu kalau misalnya udah pacaran aja sebelum 3 bulan. Pun kalau misalnya ternyata gue malah sebaliknya, kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan dan belum jelas arahnya, udah cut off. Karena itu jatuhnya buang waktu. Tipenya cut off gitu ya. Iya, maksudnya yang jelas gitu loh. Kalau misalnya emang mau pacaran ya udah pacaran, tapi kalau misalnya mau temen ya udah jangan melebihi dari batasnya gitu loh. Setuju Dan banget. orang-orang tuh HTS tuh lama-lama ya guys. Iya. Pacarnya cuma beberapa bulan, Tapi beberapa emang gitu tahun. sih, HTS-nya lama menurut gue juga ya, gitu. sepengalaman, bukan sepengalaman gue, kayak lingkungan gue, misalnya mereka kayak udah HTS-nya tuh lumayan lama, mungkin lebih dari 3 bulan. Dan Setahun. pas mereka pas akhirnya Lama pacaran, sekali ya? pas akhirnya mereka pacaran, kayak mereka pacaran cuma sebulan atau 2 bulan gitu loh, Nah kayak itu mungkin waktunya habis buat di HTS masih- itu. Iya. Makanya kalau misalnya emang udah ngerasa klop ya udah, nggak apa-apa, nggak harus nunggu 3 bulan, langsung aja pacaran gitu kan. Oke. Iya sih. Tapi nggak sobat, kalian tuh lebih suka kenal orang tapi langsung kayak into lovers atau friends to lovers? Friends to lover gak sih? Jujur gue belum tahu. Maksudnya gue belum pernah ngerasain friends to lover, karena sejatinya kayak Cewek sama cowok gak bisa. iya benar. Jadi cewek sama cowok tuh gak bisa temenan, dan gue sendiri pun kalau misalnya temenan sama cowok itu kayak gue punya batasnya sendiri. Gue nggak bisa apa ya, gue punya teman cowok, ya udah teman cowok tuh cuma batas sampai sini doang, gak yang kayak cerita setiap hari apa segala macam. Menurut gue tuh kayak udah di luar batas kalau misalnya cerita tanpa misal ada kebutuhan atau kepentingan segala macam. Atau dia ramah?
Nah kalau nama itu mah ya udah tergantung dari sifat, pasti tuh kelihatan gitu loh kalau misalnya dia ramah ke yang lain. Tapi kalau misalnya dia ramahnya ke kita doang tuh kayak Itu oke, berarti iya cinta baru itu yang kayak jadi pertanyaan, ini orang maunya apa gitu. Berarti dia ini tipenya yang kayak jelas gitu kayak udah Iya, langsung to the jawab. point gitu. Lu suka sama gua? Iya. Lu maunya apa? Iya, bukan lu suka ya sama gua, enggak. Lu maunya apa? Lu maunya apa? Ngomong yang Langsung, jelas. guys. Gak bisa, ini anak pertama behavior. Gak bisa. Oh, Gua iya. sebagai anak pertama, lu ngasih gua sinyal gak jelas, gua buang. Kalian ini kan sebagai Gen Z nih. Kalian menurut kalian kayak kenapa sih Gen Z tuh rata-rata prefernya HTS dibanding pacaran gitu? Kayak mereka kadang mikir kayak pacaran tuh nggak worth it gitu. Komitmen. Jadi sama Gen Z nih kabur ya dari komitmen. Iya. Ngomong komitmen ya. Iya, rata-rata di TikTok aja kayak gitu komitmen rata-rata. Komitmen tuh susah. Kenapa ya? Coba, masih menjadi pertanyaan. Kenapa komitmen tuh susah? Bagi Gen Z. Yang Nggak, pertama, komitmen iya, itu Apa? gampang tapi konsistennya susah. Gitu sih. Tergantung itu kedua belah pihaknya sih, dua orang itu. Nah itu berarti kejelasan tiap orang yang gak jelas tuh. Kayak tapi gak jarang zaman sekarang tuh Gen Z pada cek percintaannya di tarot gak sih? Kalau dulu Iya. zodiak, kalau sekarang tarot. Tarot. Tapi kalian zodiaknya apa nih? Kalian zodiaknya Virgo. apa? Virgo. Pisces. Aquarius. Kata orang kayak Aquarius itu paling aneh, paling cuek. Enggak guys. Juga Emang lu bukan orangnya aja. Iya, tergantung. paling best seller Gemini. Gemini iya. Iya Itu sih. kayak kasihan gak sih Gemini tuh selalu di paling kasihan tuh Gemini Juni. Orang kok kalau misalnya ketemu Gemini apa? Gemini Juni. Jahat. Padahal belum tentu ya maksudnya. Tergantung orangnya nggak sih? Iya. Iya kan. Dan itu tuh beda kayak MBT kan. MBT Beda-beda. MBT dari emang kita cek Tes. personality gitu kan, sifat kita lah. Kalau misalnya zodiak dari tanggal. Iya dari rasi bintang Iya, gitu lagi baca. rasi bintang, tanggal, like apa hubungannya? Gimana bisa lo tahu gue adalah orang pendiam dengan tanggal lahir gue? Apakah semua orang seperti itu? Apakah ada risetnya kan nggak jelas gitu. Tapi gue penasaran sih sama zodiak kayak iya juga ya. Gimana dari rasi bintang itu bisa ngebaca Iya kan? sifat kita. Iya. Kayak orang nggak jadi di stereotype gitu loh. Bener. Iya sih. Mungkin awalnya tuh kayak dibikinnya ya sih jadi kayak apa sih bahasanya tuh? Apa tuh? Apa ya? Kayak dites gitu loh misalnya ternyata orang di tanggal segini terus segini, nah terus ada hasilnya muncul terus jadi ya udah dijadiin ini angka pastinya ini iya, ada bener. apa hasil Sekian. pastinya. Ya kan karena itu dibacanya dari rasi bintang ya. Mungkin kayak Iya. di Temuan terbanyak ya, perkiraannya perkiraan temuan kayak terbanyak kayak gitu. Cuman pada case lapangannya ternyata tidak Iya. semua orang seperti itu Iya, karena balik setiap lagi. orang punya sifat masing-masing, Heeh. bukan masing-masing. Tiap orangnya sendiri gimana. Nggak ngaruh banget. Kalian tertarik gak sih sama kartu tarot? Jujur itu waktu itu sering tahu muncul di FYP gue. Iya. Iya. Dan somehow Gue gak nyari, gue gak nge-like terus tiba-tiba kayak somehow muncul yang bener-bener kok ini akurat. The fuck? komennya pasti gini, guys tarot BPJS sudah muncul, ayo tidur. Lu setiap jam 1, Atau enggak jam 2 atau enggak kayak orang yang muncul lagi kayak tarot ini lagi kakak ini muncul lagi Terus habis itu, tapi kayak tarot kan bisa panjang banget gitu kan ya durasinya. Tapi anehnya gue nungguin. Yang bagus Kayak gue aminkan, ada yang jelek efek gue dopamin gitu. Iya. Efek dopamin. Sampai gue di tahap kadang kayak boleh juga nih. Kali mencoba gitu ya, siapa tahu. Sekali dicoba Kalau bagus hasilnya gue percaya. Iya. Kalau menurut kalian kenapa Gen Z suka sama tarot? ketidakpastian rasa ketidakpastian itu Iya. yang kayak bikin apa ya rasanya tuh Pengen penasaran gitu Oh, nggak sih? penasaran. Penasaran yang besar akan suatu hal gitu. Yang kita nggak tahu nih. Yang kita tahu kayak blind box. iya kan mirip blind box sebenarnya Blind konsepnya. Soalnya kayak pilih 3 kartu gitu. 3 kartu, 1 pertanyaan 15.000 gitu. Rasa senang yang pas mereka dapet itu tuh yang bikin ngedorong mereka tuh buat lagi gitu. Iya. Tapi kalau sekalinya dapat yang enggak hoki, Bayar lagi. Iya bayar lagi makanya itu jadi itu tuh karena berdasarkan rasa kesenangan yang hanya sementara kayak gitu. Kalau menurut aku sebenarnya adalah orang-orang yang lagi bingung itu butuh validasi karena kadang nih kalau misalnya kalian curhat ke teman, apalagi kalau curhatin tentang hubungan toksik atau apa kayak gitu ke teman kalian pasti udah maki-maki kalian kayak Real. muak gitu kan. Tapi kalau di tarot kalau misalnya hasilnya bagus tuh pasti kalian kayak Oke, kata dunia berpihak tarot, pada gue. iya, Dunia kata berpihak pada gue. tarot kita bisa balik. Bahkan ada tuh yang kayak chatannya kayak kamu kangen aku ya, terus dijawab sama cowoknya kayak Iya. kata siapa Oh. gitu, terus kata tarot. Itu Itu kayak tapi zaman tarot sekarang ada jadi aja. standar ya. Bener. Kan seru suka baca kayak kalian pernah gak sih gue bahkan ini kayak aduh kan males ya kayak tarot kalau tarot di TikTok kita kan harus bayar atau apa kayak lu penasaran gue tulis tarot di ChatGPT Emang bisa?
baru Iya. tahu nih. Justru kayak Ide baru guys. Wah, tapi kayak kan gimana? Kayak gimana? tapi kan itu bukan asli ya pasti hasilnya. Cuman kayak seru aja bacanya, kayak misalnya kayak bukan chat GPT terus promnya tuh kayak misalnya berikan bacakan kartu tarot misalnya 5 kartu atau 3 kartu, terus kalian kayak tentang hubungan kalian gitu, kalian ceritain. Sumpah aku waktu itu cobain, terus kayak awalnya tuh sebenarnya karena temen aku lagi call sama temen aku, terus habis itu temen aku tuh kayak aduh baca ini nyoba di GPT, terus aku kayak apaan sih alay banget gitu kan. Terus dia ketularan. Terus itu dia bacain, gini hasilnya gini. Wih, kok seru gitu. Oke, coba dong searching. Nah, Gini. bisa dicoba guys. Seru banget. Cuma dengan modal HP doang gitu. Ada lagi beneran? Langsung dicoba. Aku bilang ada. Coba kita baca. Yang pertama. Sebenarnya udah sih balik lagi. Kayaknya mungkin dari AI GPT nya sendiri lagi banyak yang stres, makanya dia baca kayak gini, kayak gitu. Mungkin. Itu jangan diambil lah guys, itu kayak karena nggak benar juga, cuma kayak kalian butuh hiburan Buat mungkin, seru. kayak Iya, hiburan aja. validasi. Bener-bener. Minta ChatGPT. Misalnya kalian gak punya duit buat baca tarot, minta ChatGPT. Jangan dijadikan ini juga apa namanya patokan Iya, utama. betul. Dengerin, lebih jelas adalah dengerin saran teman kalian. Iya bener. Dengerin saran teman kalian. Kalau misalnya teman kalian udah bilang Jangan. kalau misalnya teman kalian udah bilang putus. Waktu akan Saat itu juga, detik itu juga, di jam itu juga, di hari itu juga putus. Tapi kalau besok balikan gak apa-apa, kan yang penting hari itu udah putus. Ini hari itu udah putus, besok dibalikan. Ya gitu. Setuju gak? Sesat aja. Mas Gen Z nih, Gen Z kayaknya lagi senengnya tuh sesuatu yang berbau online gitu gak sih? Apa ya yang rame? Telegram, Roblox Line, sih. Roblox. Iya. Tau gak sih kalau Roblox tuh kalau pindah Coba ke ceritain. dikit-dikit tuh kayak Coba ceritain. Pacaran di Roblox Lanjut boleh. banyaknya yang mau pacaran virtual, nyobain pacaran virtual. Iya. Tapi alasannya tuh lucu loh, kenapa kayak misalnya orang-orang tuh lebih milih kayak pacaran virtual. Kan menurut gua pacaran virtual tuh lebih gampang didapat. Pertama, kenapa? Karena banyak orang-orang yang kesepian, feeling lonely, jadi terus kayak kadang kan kalian belum tahu aslinya kayak Wujud gimana. asli yang fisiknya. Karena jadi pasti kayak kalian tuh Berimajinasi. kayak misalnya kan ketemunya orangnya baik gitu. Kalian imajinasi kayak gini. Gitu. Ternyata kan kayak ada aja terbuka gitu, zong apa gimana. zong kayak gimana. Cuman menurut aku kayak pacaran virtual itu karena mereka kesepian. Iya. Pengalaman pribadi ya? Abang dulu. Abang dulu deh. Gimana abang dulu deh? Nggak sih, menurut aku sih sejauh ini pas sudah pernah nyobain ini kayak ternyata nggak seru guys buat aku. Karena kayak tidak terasa real gitu. Kayak kalian nggak tahu ya, mungkin karena itu namanya bertambah dewasa kali. Tapi ada loh guys yang udah dewasa tetap mainnya virtual. Iya, rata banyak gak sih yang di TikTok juga banyak, pacaran. ya. Udah 23 tahun pacaran masih di Roblox gitu kayak. Iya. Tapi yang gue bingung tuh maksudnya kayak kok bisa? Ya bisa karena nggak ada yang mau. Iya sih. Kurang bergaul. Iya sih, Jauh cuma deh. padahal aneh aja juga kadang kalau dipikir-pikir tuh. Sebenarnya menurut aku kayak gak aneh sih. Maksudnya gimana ya? Balik lagi ke kesepian sih, karena kalau misalnya virtual gitu tuh Kerja deh, bergaul deh. kalian tuh rata-rata kalau virtual tuh kayak sleep call, Hmm. terus yang kayak aduh temenin aku main game, terus kalian yang main dari malam sampai subuh atau apa kayak gitu. Jadi kayak mungkin ngerasa kayak ada yang nemenin gitu 24/7. Nah kalau di real life kan kayak nggak mungkin gitu loh. Iya Jadi kayak oh ya dopaminnya di situ gitu. Tapi kalau kalian ya, kan kalau kayak virtual itu biasanya kayak orang kenal tuh pasti ngeliatnya dari sifatnya dulu ya. Karena belum tentu kalian langsung baru kenal tiba-tiba tahu muka gitu, apalagi kalau dari game. Kalau kalian nih cari cowok, lihat apanya dulu sih? Sini dulu. Pasti orang-orang Apa? Gak usah lihat ke sini. lihatnya dari kebanyakan pasti dari fisik enggak sih? Bukan maksud apa-apa. Cuma kalau fisiknya oke, kita nggak malu kan? Iya nggak sih? agak Parah. tapi ya udah ya. Tapi itu sama ini orang. Ya kan semua orang punya pilihan tipe masing-masing. Iya, punya pilihan masing-masing, tipe masing-masing. Nadia. Oh ya. Apa ya? Jujur kayak kadang tuh gue tuh lebih yang kayak gue mau nanya dulu deh. Menurut kalian tuh tipe tuh sebenarnya yang bisa Penting ditoleransi, apa? iya penting atau enggak, dan itu bisa ditoleransi atau Penting. enggak?
Gak bisa, Penting sih jujur. Penting. gak bisa ditolerir. First impression itu. Berarti Yes. segala hal yang kayak termasuk tipe tuh kayak misal penampilan fisiknya, terus Ya, cara ngomongnya segala macam itu sama siapa nih? Iya, penting sih itu. penting banget. Sifat juga. Soalnya kalau menurut gue tipe gue tuh sebenarnya cuma 3. Apa tuh? 3. Kayak dia punya semen manis, Tuh. terus tinggi, sama kacamata. 3. Dan menurut gue kenapa 3 itu adalah tipe gue, karena sisanya adalah itu hal yang basic. Opsional, Bukan basic. basic. Emang udah orang-orang tuh udah harus punya ini dalam diri dia gitu loh. Iya. Which is yang kayak misal contohnya komunikasi yang baik, terus cara reguler emosinya kayak gimana dan segala macam itu udah menurut gue Iya itu basic human aja sih. Semua orang juga pasti pengen Iya. kayak gitu. Jadi kalau Untuk misalnya tipenya. gue tipe tuh termasuk adalah hal yang bisa gue toleransi. Mhm. Jadi 3 itu yang bisa gue toleransi. Tapi emang lu bisa toleransi kalau misalnya lu orang cowok udah kayak baik banget terus cakep banget tapi dia pede. Sebenarnya itu masih bisa ditoleransi, tapi dalam tanda kutip gitu loh. Kayak balik lagi semua orang kan punya Seleranya iya selera masing-masing, dan toleransi gue adalah yang sepantaran tingginya. Oke, berarti kalau sepantaran masih oke lah. Iya, gue masih bisa terima aja. Oke. Gue 1,8 masih tinggi. Ya udah 170 lah. 170 Iya. oke lah. Jadi ya itu balik lagi tipe tuh sebenarnya emang hal yang bisa gue toleransi, dan yaudah tipe gue tuh 3 itu. Oke. Sisanya udah wajib. Basic. Udah apa sih namanya tuh? Kok gue lupa ya? Apa tuh? Oh, bare minimum. Iya, bare minimum orang-orang tuh udah harus kayak gitu loh. Dan itu gue terapin ke diri gue juga, kayak gue bisa jadi kalau misalnya secara tipe dari fisik bisa jadi toleransi orang-orang kan, tapi kalau misalnya udah sifat ya gue harus ada Iya. untuk bisa Sifat soalnya bawaan. kan, jadi menampilkan di jati diri itu kayak gimana. Iya sih. Lalu Kalau gua dulu Dulu. gua tuh mikir Dulu, kayak gampang. eh, paling pertama itu sifat. Pertama gue mikirnya gitu, jadi kayak gue bisa menolerir semuanya asalkan sifatnya Sifat. oke menurut gue. Tapi ternyata setelah gue seiring berjalannya waktu, menurut gue sebagai makhluk visual kita nggak bisa bohong kalau fisik itu sangat menarik kita pertama kali. Gue nggak ngomongin kayak ganteng atau enggak, karena semua kalau ganteng itu kan relatif ya, tapi sesuai tipe kita atau enggak. Misalnya kayak tinggi deh, menurut gue tuh tinggi sangat penting, karena walaupun gue termasuk yang pendek, semua orang lebih tinggi dari lu. Semua orang semua orang lebih tinggi cewek dari pasti gue. nyari cowok yang lebih tinggi. Pasti Tapi sih. gue tuh pengennya minimal cowok gue itu 175 ke atas, kayak 170 ke 100, pokoknya ya di bawah 175 tuh gue kayak yang Lu emang berapa? pendek gitu. Gue kayak 158 atau 160. Bahkan 160 pun lebih tinggi dari lu. Tapi tuh gue gak bisa, kayak terlalu deket. Gue mau, ya namanya kan Ya udah. preferensi lah, Iya. ngomongnya kayak ngobrolnya sampai dengak gitu. Oh, oke. gitu. Dia maunya lebih dengak gitu. Iya, agak sakit leher. Dia lebih milih sama Kayak kan. ini. Iya, kayak lucu gak sih? Iya. Kan kayak dia pas ngobrol ngeliatnya ke tombe gue gitu. Lucu banget lagi. Terus itu kan tinggi tuh kan, terus Hmm. rapi. Itu termasuk sih. Sama gue sukanya fisik. Siapa sih? Semua orang. Iya, Iya, Semua orang Gue sih. suka banget sama cowok beralis tebal. Kenapa? Gak apa-apa, kayak Lebih gampang muda. aja, kayak Iya, manis. rar gitu. Terus kedua gue baru fisik. Fisik. Kedua gue sorry ya, kayak gitu guys. Karena gue bersifat. Menurut gue sifat ini penting juga, karena menurut gue dalam hubungan kalian harus satu frekuensi. Mungkin dia baik tapi dia belum tentu sefrekuensi sama kalian. Kenapa gue bisa bilang gitu? Pertama, menurut gue, buat gue yang orang yang suka bercanda, nyambung dalam hal jokes itu sangat penting guys. Jangan kalian capek gak sih kayak ngobrol tapi pas ngejokes tuh kayak itu apa ya, aku nggak ngerti, itu kayak Harus dijelasin dulu gitu. Kan jadi Capek nggak lucu ya. lucu. Kayak gue tuh orangnya tipe suka asbun kan. Terus harapan gue adalah orang itu mengerti keasbunan gue. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerti, jadi nggak lucu gak sih? Jadi kayak gue garing. Terus gue orangnya tuh suka cowok-cowok yang bermusik. Jadi karena gue sendiri suka nyanyi, suka explore musik, jadi gue tuh standar gue ya cowok yang bisa nyanyi mungkin, atau bisa main gitar, atau mungkin kalau dia, tapi bisa kalau orang yang suka musik biasanya bisa sih basic kayak gitar atau apa. Tapi setidaknya kalian punya selera musik yang bagus, karena gue suka banget explore. Iya. Dan kayak gue pengen banget bisa Bikin musik nyanyi bareng. bareng, nyanyi bareng kayak nge-jamming bareng cowok gitu. Kayak setiap liat FYP kayak when ya, Kata andalan. When ya. gitu. Jadi menurut gue in real life pun, jangankan hubungan pacaran ataupun yang ke hubungan pendekatan romantis, menurut gue dalam pertemanan pun, kalau kita baru pertama kali yang kita lihat itu pasti bukan dari
mengamati sikapnya, tapi pasti kita first impression kita ke orang itu Hmm. kayak apa, kalau misalnya dia kayak kayak gak mandi kayak maksudnya gak mandi itu bukan gimana ya, kayak Gak misalnya rapi rambutnya gitu. berantakan, Berantakan. bajunya gak rapi, terus kayak mungkin kalau kata orang kayak bau matahari gitu kan, Iya. pasti kalian impressionnya kayak Jelek Langsung, ya. iya. enggak jelek sih, kayak aduh kurang menarik deh, kayak mungkin orangnya kayaknya gini deh kayak gitu kan, kayak spekulasinya Iya, negatif. iya. Tapi kalau misalnya kalian rapi terus enak deh dilihat gitu, pasti orang-orang kayak mau deh kenalan. Jadi kayak appearance tuh Pasti selalu dari fisik. jadi Hal pertama yang hal notice. pertama yang Iya. di notice. Jadi kayak kalau kata orang, aku gak lihat fisik kok, aku ngeliatnya sifat. Bohong. Itu bohong. Itu menafik, jujur itu menafik. Bohong. Orang lihat pertama itu pasti fisik sih. Itu menafik banget. Bohong banget kalau misalnya kalian bilang kayak gitu juga kayak enggak kok, aku lihat kamu dari sifat kamu baik, coba mukanya diganti. Pret. Sifat tuh gak bisa langsung ditunjukin. Bener. Iya. Nah sifat tuh yang kalian baru temuin tuh belum tentu itu sifat aslinya guys. Iya. Tunggulah Tunggu sebulan, berapa 3 bulan. bulan, 3 bulan terus berubah semua. Kali kan kita udah bahas tipe nggak sih tadi udah. Iya, tipe. Sekarang kita bahas ini nggak sih, green flag atau red flag yang cowok menurut kalian? Ini akan jadi perdebatan yang sangat Ini kontroversial. ini sesuai kita aja ya. Sesuai keyakinan masing-masing. Nggak ada benar, nggak ada salah. Iya. Siapa duluan? Green flag sama red flag itu sebenarnya kalau combo tuh kayak seru gak sih? Ini orang toksik. Green flag tuh Ini dalam satu orang atau beda orang nih? satu. Jadi Satu kayak orang, berarti kalau satu orang ada green flag, ada green flag ya? Jadi campur. Iya, Tapi kalau sebenarnya green flag itu semua orang pasti tuh ada sifat nggak sih? kan. Nah, Nah, kalau red flag itu kayak kelakuan kan. Iya kan? nah. Enggak beda kalau apa ya, kalau sifat tuh kayak lebih ke Bawaan. dirinya dia kayak baik gitu kan, pasti rohnya. Tapi kalau red flag itu kayak bercandanya tuh kayak apa sih, cowok yang cowok gila gitu kayak Aku yang apa ya, yang seru yang gitu, kayak yang cewek cowok yang suka enggak- dipakai cipin itu deh. cowok yang CEO ngejain CEO itu ya? CEO itu ya, lu CEO di CEO sama YN itu ya? Makanya dia positif, objektif gitu enggak. banget. Tapi kalau red flag kan kayak seru gitu kan, jadi nggak dibawa serius gitu sama cowoknya, kayak ya ada main-mainnya lah. Ini adalah tanda orang yang belum siap komitmen ya teman-teman. Jangan ya. Jadi jangan dicontoh ya. Jangan. Aduh, sorry ya guys. Tapi kalau misalnya Seru. ini adalah tipe kalian, ya udah. Boleh komen di komentar. Silakan. Mungkin kalian kayak dia, kayak Cindy. Boleh Siapa kalau yang di kayak komentar. aku? Kalau Nadia nih, red flag, green flagnya cowok menurut kamu? Berarti kita nggak jelas. Ya maksudnya Kayak misalnya, menurut gue green flag cowok tuh kalau mereka gini, red flagnya kayak misalnya terlalu posesif, kayak baju apaan itu, ganti gitu. sebenarnya kayak gitu mah. Oh, nggak, green flag adalah ya udah segala hal yang baik menurut aku. Ya Segala gimana hal. contohnya misalnya? Gimana ya? Kayak Nah, misalnya gitu. Oh bawain iya, gimana? martabak. Dia bisa suportif. Dan sangat komunikatif. Karena gue sendiri adalah orang yang Sibuk. jangan bahas itu dong. Gue tuh orangnya sangat-sangat to the point gitu kan. Misalnya nggak bisa yang kayak arahnya tuh nggak jelas mau kayak gimana Oke. segala macam yang kayak tadi aja Berarti gitu nggak kan. bisa sama cowok bingung, tapi lu yang bingung. Loh, Udah Oh, bingung. enggak dong. Nah, oke. Nggak, justru kalau misalnya ini cowok to the point, udah langsung aja nikah kita. Segala hal green flag adalah hal yang bisa kayak ini dia bisa suportif, dia bisa komunikatif, ya bare minimum yang ada di manusia lah gitu lah. Karena belum tentu semua orang tuh juga bisa sekarang gitu kan, untuk hal sekedar bare minimum aja tuh kan belum tentu orang bisa gitu. Terus kalau misalnya Kalau red red flag, red flag itu banyak lagi, gimana ya? Iya. Tiga gitu, tiga red flag. Tiga red flag, tiga red flag menurut gua. 5. Cowok bingung. Cowok bingung. Cewek bingung biasanya. Oke, Cowok 1. bingung karena itu Ya, lanjut. ya udah hal yang apa ya? Bikin frustasi sendiri, tau gak sih? Oke, jadi kayak excited sendiri kalau misalnya nanya kayak terserah kamu, aku Iya. nggak tahu, aku bingung, itu Iya. larisnya Konteksnya kayak di gitu. cowok kan, Iya, kalau iya. dan itu kalau Cewek. misalnya cowok bingung itu kayak dipertanyakan gitu loh gimana cara Berarti dia memimpin. Berarti lu sukanya cowok dominan lah yang Iya. bisa mengarahkan lu Iya, gitu. karena gue sendiri gue dominan. Oh, jadi lu Enggak. dominan, ex dominan gitu maunya. Iya. Enggak, gue kan dominan ya. Heeh. Dan bahkan pernah tau gak sih ada cowok yang deketin gue dan dia bilang ke gue, kamu kayak terlalu dominan. iya, kan kayak kamu terlalu dominan dia jadi cewek. Oh, udah dominan, ketemu yang lebih dominan daripada dia, itu jatuhnya dia Jadi, menurun. iya, Ya, jadi sifatnya lebih feminim gitu kan. Mm-mm. Makanya kayak kalau misalnya ketemu cowok bingung tuh yang kayak No, big no. Oke, Maksudnya kedua. big no. Terus yang kedua adalah yang beda omongan sama beda kelakuan. Oke, berarti Itu nggak banget. Oke, berarti nggak konsisten. Iya. Kayak dia ngomongnya tuh kayak gini, tapi ntar pas kelakuannya tuh beda lagi. Banyak sih. Nah itu kan semua orang refleks ya. Oke, dua. Satu lagi. Yang ketiga apa ya?
Suka bohong kali. Suka bohong. Tapi ada tau cowok yang tipenya kayak aku nggak jujur sama kamu soalnya takut kamu marah. Ya justru itu salah. Otaknya di mana terus? Excuse mas. Mikir mas. Excuse mas. Justru kalau kalian bohong Lebih marah lagi Marah. kita. Mikirnya lebih marah lagi. marah. Sebagai perempuan Marah lebih doang. marah lagi. Malu. Benar. Malu. Udah berarti 3 tuh berarti. Iya. Oke. Lanjut. Kalau gue green flag cowok itu tentu yang kalau dia gak tau ya gue tipe kalau misalnya dia udah tipe gue tuh kayak gue gak bisa melihat red flag dan green flagnya. Ini adalah tipe cewek yang kalau misalnya udah cinta bulol jadinya. Contoh ya teman-teman, kita sebagai perempuan kita tetap harus sadar diri, harus bisa melihat. Kita harus bisa melihat apa kesalahannya, apa permasalahannya, kita harus bisa logis. Jangan cuma cowok doang yang bisa logis. Sadar kok. Oke, lanjut. Green flag bener sih komunikatif. Terus sama yang bisa ngerti gitu. Kalau gue sih sebenarnya kayak sefrekuensi itu udah kayak kalau udah sefrekuensi pasti dia bisa ngertiin gue. Benar. Itu kayak udah pasti Udah paket, udah paket paket. lengkap lah. Kalau green flag mah gak usah dibahas lah. Tapi kalau red flag dari gue sih cowok bingung ya, karena gue tipenya kayak Nadia. Walaupun gue tapi gue bukan dominan kayak Nadia ya. Gue tuh tipenya adalah lo mau kemana ayo. Dan gue nggak bisa kalau misalnya gue nanya, kalau gue nanya kayak saya dia ngajak jalan nih, terus gue harus Sama-sama tahu. bingung gitu ya. Iya, gue harus tahu kita mau kemana, jam berapa, naik apa, pokoknya harus jelas. Karena kebiasaan dalam keluarga gue kalau mau pergi tuh udah jelas, jadi kayak udah kebiasaan. terencana gitu. Gue nggak bisa tipe orang yang kayak ya udah gimana nanti aja kita mau kemana. Itu mah pesan belakang misalnya mau makan ke tempat A, yaudah kalau misalnya nanti mau geser ya nggak masalah, tapi ya setidaknya waktu pas hari sebelumnya gue udah tahu kita mau ke A nih tujuannya, jadi bisa menyesuaikan dari bawahan dan baju juga. Itu pertama. Jadi kalau cowok bingung amat sangat tidak cocok buat gue, kayak kadang gue yang jadi kayak udahlah gak usah pergi gitu. Kayak udah bete ya sih jadinya. Iya, jadi bete kayak baru rencana aja udah gak jelas gitu. Betul. Terus cowok yang batalin janji Tiba-tiba. karena gue orangnya kalau kita udah merencanakan sesuatu gue tuh udah menaruh harapan gitu. Kayak gue udah mikirin aduh nanti pakai baju ini atau nanti kita nyari spot-spot kayak gini kayak gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari kayaknya nggak bisa tuh, gue kayak Tapi kalau misalnya itu alasannya jelas, kalau alasannya jelas sih ya udah bete sih pasti, cuman kayak ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau yang kayak kadang yang gini yang speak doang, misalnya kayak nanti aku ajak kamu jalan ke sini, tapi nggak sampai hari itu ada. ada bahas kayak gitu tuh Wacana. kayak big no. Terus cowok yang posesif sih nggak masalah sih, gue orangnya nggak aneh-aneh soalnya. Apa ya, orang yang bener sih yang ngomong A tapi yang dilakuin B itu kayak misalnya apa ya, kayak aku misalnya nggak mau pacaran gitu. Tapi sebenarnya dia emang bukan nggak mau pacaran, tapi nggak mau sama lu doang. Iya. Emang tipenya. Kayak gitu. Tapi Iya, sisanya kayak ini ya sering kita nggak bisa pacaran soalnya aku emang nggak mau pacaran, tapi tiba-tiba nggak lama dia ngepost cewek. oh my god. Itu sih nyebelin. Terus dia itu udah sih kayak red flag cowok kayak gitu. Karena gimana ya, kadang tuh kalau orang udah kecintaan tuh suka nggak Buta. kepikir gak sih? Suka buta. Iya. Ya Nggak bisa kan? berpikir. Kayak ya ampun, gak kepikiran gitu. Apa namanya, red flag. Dia tuh red flag yang cuma bisa membuka otak kalian tuh adalah teman kalian. Jadi apa, dengerin teman kalian, Take notes ya teman-teman. dengerin teman kalian. Dengerin teman kalian. Walaupun kalian kayak enggak kayaknya dia nggak gini, kayaknya dia nggak enggak, Jangan keras waktu kepala. akan menjawab guys. Jangan keras kepala. Jadi podcast hari ini kita ambil Hikmahnya. hikmahnya adalah Jadi dengerin teman Ya, kalian. dengerin teman kalian. Teman kalian adalah sebaik-baiknya penasihat kalian. Bener, Penasihat jangan terbaik. sampai bikin teman kalian muak terus kayak pas kalian udah cerita kayak Ujungnya udah balikan lagi. males gitu, akhirnya teman kalian lost respect sama kalian. Jangan guys, karena teman yang mau dengerin cerita kita itu sangat sulit ya dicari. Walaupun kayak udah dia udah tahu buruk-buruk ya, tapi dia masih mau dengerin kalian, dengerin dia. Kenapa? Karena temen yang kayak gitu susah dicari. Hari ini cukup sampai sini aja nggak Iya. sih? Iya, Seru banget pembelajaran sih itu aja. kita ngebahas semuanya Ya, dari A sebagai sampai Gen Z Z. gitu kan, sebagai Gen Z, dan tolong ambil yang baik-baiknya Baik-baik dan aja. buang yang buruk-buruknya, karena kita semua bertiga buruk. Sorry ya guys. Yang baik hanyalah milik Allah dan yang terbaik hanyalah yang dari Allah berikan. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.